salam sehat. Apa kabar semua? Senang sekali kita kembali bertemu pada acara kesayangan kita, Dokterku, bersama saya Dr. Mutiara Lirendra, yang disiarkan langsung dari Studio Elsinta TV Jakarta dan di 95,7 Fit Radio Semarang. Pemirsa setia Elsinta, per 25 Agustus 2022, Elsinta TV akan pindah ke TV digital. Terus setia saksikan program Dokterku di hari Senin hingga Jumat jam 9 pagi, tentu dengan topik kesehatan yang selalu menarik. TV digital, bersih, jernih, dan canggih. Seperti biasa, dalam 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi menarik seputar kesehatan, tentu dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Topik perbincangan hari ini yaitu stroke. Bersama narasumber kita, seorang dokter spesialis saraf atau neurologi dari Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, yaitu Dr. Abdul Wahid Indrajaya, SPN. Untuk para pemirsa yang ingin bertanya seputar stroke kepada Dr. Abdul, boleh telepon ke telepon interaktif kami di 0212520 666 atau ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id dengan format nama, spasi tempat tinggal, spasi usia, spasi pertanyaannya. Yuk, kalau gitu kita sapa Dr. Abdul yang sudah ada di sini. Halo dokter, apa kabar? Halo dok. Senang banget ya dok ya, hari ini bisa mampir ke Dokterku Elsinta buat cerita mengenai stroke ya dok ya. Yeah. Karena banyak nih dok fakta dan mitos yang beredar di masyarakat yang mungkin sebenarnya kurang tepat gitu betul. dok. Dok, boleh cerita dulu nggak dok, apa sih dok definisi gitu kan, apa arti gitu ya dari stroke itu sendiri? Silakan dokter. Oke, terima kasih Dokter Muti. Jadi definisi stroke itu adalah gangguan pembuluh darah otak yang mana terjadi baik itu penyumbatan ataupun perdarahan di pembuluh darah di otak, dan itu terjadi selama lebih dari 24 jam dan bisa mengakibatkan kematian atau kecacatan, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi karena ada sumbatan pembuluh darah ya dok? Sumbatan ataupun perdarahan di otak. Oke. Ya. Dan gangguannya terjadi selama 24 jam. Minimal 24 jam. Oke. Lalu dok, klasifikasinya apa aja tuh dok? Soalnya kan kayak ada yang, tadi kan kata dokter 24 jam. Ya. Tapi kok ada ya dok yang istilah TIA ya dok ya, yang kurang dari 20 menit, kurang dari 15 menit, seperti ada muncul gejala, tapi udah abis itu oke lagi gitu dok. Silakan dok. Oke. Jadi klasifikasi secara gampangnya adalah stroke itu dibagi menjadi 2, yaitu stroke perdarahan, yaitu pembuluh darah di otak pecah, dan yang kedua adalah stroke penyumbatan, di mana stroke penyumbatan adalah lebih banyak persentasenya dibanding stroke perdarahan, potensial terjadinya pada seorang manusia. Itu klasifikasinya. Nah, terus yang tadi disebutkan oleh Dr. Muti tentang TIA, Transient Ischemic Attack, itu biasanya adalah calon dari stroke penyumbatan, tapi dia berlangsung kurang dari 24 jam dan sumbatannya itu terlepas sendiri, entah itu terlepas atau hancur gitu, tanpa dibantu oleh apapun. Ya, jadi misalnya terjadi kecacatan ataupun misalnya kelumpuhan, tiba-tiba perbaikan sendiri tanpa diapa-apain selama kurang dari 24 jam, kita sebut sebagai TIA. Oke, jadi emang secara garis besar 2 ya dok ya? Sumbatan, pembuluh darah otak, atau perdarahan atau pecahnya pembuluh darah. Sedangkan kayak TIA atau Transient Ischemic Attack yang cuma sebentar istilahnya ya. Kurang dari 24 jam. Dia itu calon-calon seperti sumbatan yang bisa resolusi sendiri atau sembuh sendiri tanpa diobatin. Cuman kan tetap harus ada konsultasi lebih lanjut dengan neurologi ya dok ya? Iya, itu hukumnya wajib karena kan tadi seperti yang Dokter Muti bilang, itu calon ya. Dan kita nggak pernah tahu apakah akan berulang atau tidak, atau akan menjadi suatu stroke iskemik, penyumbatan atau tidak. Karena persentasenya di atas 60%, TIA itu bisa menjadi stroke penyumbatan gitu.
Dok, seberapa penting sih dok kita tahu jenis stroke-nya? Berarti kan mungkin terkait pengobatan, apakah pengobatannya beda banget dok atau gimana dok? Oke, sangat penting. Kenapa sangat penting? Untuk dokternya sendiri tentu saja sangat penting untuk bagaimana cara kita menghandle atau menangani si pasien. Treatnya ya dok ya? Ya, dan untuk pasiennya sendiri juga sangat penting. Pasien dan keluarga tentunya. Kenapa penting? Karena dengan dia mengetahui tipe stroke-nya, pertama secara psikologis dulu deh. Dia jadi tahu, oh iya oke, berarti saya mengalami stroke jenis apa. Dan juga pasien jadi lebih aware apa yang harus dihindari, apa yang harus ditinggalkan gitu. Terus pengobatannya juga seperti apa, dan semangat untuk menjalani pengobatannya seperti apa. Oke, jadi memang penting banget ya dok ya untuk tahu kita istilahnya seorang pasien terkena stroke-nya jenis yang mana ya dok ya? Iya. Oke, lalu dok biasanya stroke ini menyerang usia berapa dok? Karena ada yang mengatakan kayak biasanya nih penyakit stroke tuh usia tua gitu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu di usia-usia yang lebih muda banyak juga deh dok pasien-pasien yang sudah terkena serangan stroke. Silakan dok. Oke. Di atas 60% itu stroke terjadi di usia di atas 50 tahun. Tapi bukan berarti di bawah 50 tahun itu tidak bisa terkena stroke. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi paling sering gitu ya dok? Ya, paling sering mungkin usianya 50 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan. Atau 45 tahun ke atas. 45 tahun ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan jika misalnya di bawah itu. Di bawah itu mungkin dengan adanya kelainan kongenital atau kelainan tertentu yang dibawa sejak lahir sehingga meningkatkan risiko stroke gitu ya dok ya. Betul. Atau dengan gaya hidup Betul. yang meningkatkan juga risiko stroke ya dok ya. Betul, betul. Oke, dok ngomong-ngomong tentang gaya hidup nih, berarti kan termasuk faktor risiko ya dok ya. Faktor risiko bisa terjadinya seorang pasien terkena stroke. Ya. Kira-kira faktor risiko untuk stroke ini tuh apa aja dok? Oke, faktor risiko stroke tuh pada dasarnya secara gampang kita bagi dua, yaitu faktor risiko yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah tentu saja umur. Kita tidak bisa, tentu saja kita tidak bisa mengubah umur kita kan. Nah, tapi yang bisa diubah adalah seperti lifestyle, terus misalnya kita punya penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi, gula darah yang tinggi, atau hiperkolesterol, kolesterol yang tinggi, gangguan jantung yang tidak diobati, itu kan bisa diatasi gitu. Jadi ada faktor yang bisa diubah, ada faktor yang istilahnya mungkin genetik yang tidak bisa diubah ya dok ya. Mungkin kalau misalnya emang genetik atau riwayat hipertensi di keluarganya atau gula darah tinggi, tentu saja pasti kan risiko terkena stroke-nya lebih besar ya dok ya. Dok, kan tadi kata dokter penting banget nih kita tahu atau bedain ini tuh stroke sumbatan atau stroke pecahnya pembuluh darah. Cara bedainnya gimana, gejalanya seperti apa dan pemeriksaannya seperti apa, nanti dokter bahas setelah segmen satu ini ya dok ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokterku. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Siaran TV analog akan berakhir pada 25 Agustus 2022. Diharuskan migrasi ke siaran televisi digital. Bagi Anda yang belum memiliki TV digital, cukup mudah untuk menikmati siaran televisi digital. Caranya, cukup lengkapi TV analog Anda dengan set-top box. Hubungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Sebaliknya, jika televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote Anda. Pilih setting, pilih saluran, lalu klik auto scan. Dan nikmati program-program terbaik Elsinta TV dengan gambar yang lebih jernih serta suara yang lebih tajam.
Ayo sambut era televisi digital bersama El Sinta TV. Halo, saya Nirina Zubir. Jangan lupa untuk menyaksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Halo, saya Syukla Rizka. Saya Raja Denwarta. Saksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Saksikan E-Celebrity hanya di El Sinta TV. Halo, saya Lidya Raja Bintang. Saksikan E-Celebrity di El Sinta. Ya Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita udah sampai nih di salah satu museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Ini semua adalah hasil karya kami. Packing itu sendiri sejenis bebek apa sih, Pak? Backpacking itu bebek pedaging, jadi dagingnya stabil, lumayan stabil. Nah, ini pemirsa, pengusaha rendang Taragak. Salam Otoholic. Mencoba hal baru untuk menghasilkan karya unik dan menarik. Memberikan informasi tips seputar kendaraan kesayangan Anda. Serta menambah referensi dan edukasi untuk mencapai keinginan Anda dalam memodifikasi kendaraan. Semuanya telah terangkum di Otoholic. Siaran TV analog akan berakhir pada 25 Agustus 2022. Diharuskan migrasi ke siaran televisi digital. Bagi Anda yang belum memiliki TV digital, cukup mudah untuk menikmati siaran televisi digital. Caranya, cukup lengkapi TV analog Anda dengan set-top box. Hubungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Sebaliknya, jika televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote Anda. Pilih setting, pilih saluran, lalu klik auto scan. Dan nikmati program-program terbaik El Sinta TV dengan gambar yang lebih jernih, serta suara yang lebih tajam. Ayo sambut era televisi digital bersama El Sinta TV. Ya Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita udah sampai nih di salah satu museum yang menyimpan sejarah tentang berdirinya bangsa Indonesia nih. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Halo pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan hari ini stroke. Bersama narasumber kita seorang dokter spesialis saraf atau neurologi dari Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, yaitu Dr. Abdul Wahid Indrajaya SPN. Dok, tadi kan kita sudah ngobrol ya dok ya, bahwa stroke itu karena adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah ke otak ya dok ya. Dok, boleh jelasin nggak kok bisa sih bisa ada sumbatan seperti itu, bahkan bisa sampai pecah pembuluh darah? Silahkan dok. Mungkin sambil ada PPT-nya ya dok ya, supaya pemirsa El Sinta bisa dapat gambaran ya. Oke, baik.
Jadi pertama saya menjelaskan otak dulu, karena kan stroke itu adalah gangguan pembuluh darah di otak. Jadi otak itu adalah organ yang sangat kompleks yang mengontrol dari fungsi tubuh kita, seperti halnya komputer. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan pada si komputer itu, tergantung area mana yang terganggu, gitu. Terus 80% stroke itu dapat dicegah. Terus next, sekitar 15% dari semua stroke diramalkan oleh terjadinya TIA. Oke. Ya, makanya penting atau tidak TIA itu sangat penting. Lalu di antara pasien yang dirawat karena stroke terkait penyumbatan iskemik, itu paling banyak iskemik, antara 7-40% mengalami TIA terlebih dahulu. Gitu. 87% kejadian stroke disebabkan oleh stroke iskemik dan 13% oleh stroke perdarahan. Stroke iskemik atau stroke penyumbatan tadi. Nah, ini adalah definisi yang tadi sudah kita sebutkan. Terus klasifikasinya juga tadi sudah kurang lebih disebutkan, perdarahan dan penyumbatan. Lalu faktor resiko dibagi menjadi 2, ada yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah, juga tadi sudah kita mention sebelumnya. Dan ini adalah gejala. Gejala ya dok ya, untuk stroke-nya, oke. Nah ini sebenarnya yang penting banget nih, FAST atau FAST, yaitu face dropping atau perubahan pada wajah sebelah kiri atau kanan, miring kiri atau miring kanan, lalu arm weakness, lengan, kelemahan ya dok? Iya, kelemahan lengan, baik itu lengan kanan ataupun kiri, disertai dengan tungkai atau kaki. Jadi sebelah, kalau kita bahasa kedokterannya hemiparesis, kanan atau kiri. Sebelah ya? Ya, lalu S-nya itu adalah, boleh tolong dibesarkan? Iya, itu speech difficulty, kesulitan berbicara, ya, dan T-nya yaitu secepatnya dibawa ke tempat penanganan untuk menangani karena stroke. Bermain dengan waktu. Iya, karena kita Dok, kalau kan tadi ada stroke sumbatan sama stroke pecahnya pembuluh darah, apakah si FAST ini berlaku untuk kedua stroke tersebut? Iya. FAST ini berlaku secara general, berlaku secara umum, baik itu perdarahan maupun penyumbatan, gitu. Terus dampak-dampak dari stroke yang sudah tadi disebutkan, tergantung area mana yang terkena, bisa dari motorik, tangan atau kaki, atau bicara, atau memori, gitu. Oh, jadi makanya mungkin setiap orang yang mengalami stroke masing-masing beda ya dok ya? Iya. Ada yang mungkin jadi lupa, mungkin ada yang jadi lemah, ada yang jadi pelo. Nah tergantung area mana yang kena berarti ya dok ya? Iya. Tapi untuk seorang pasien sebenarnya itu hal yang penting, cuma bukan hal yang paling penting untuk seorang pasien ketahui. Yang paling penting untuk diketahui seorang pasien adalah ini stroke-nya jenisnya apa, dan berapa tingkat keparahannya gitu. Karena stroke penyumbatan ataupun perdarahan itu ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, semakin kecil ya tentu saja potensial untuk perbaikannya lebih besar lagi gitu. Nah, ini gejalanya tergantung lokasi. Ini menyebutkan tentang TIA, ini tentang stroke iskemik. Nah, ini adalah stroke, contoh dari stroke perdarahan. Ini adalah pembuluh darah, lalu pembuluh darahnya ada yang pecah dan keluar darahnya. Itu karena tekanan yang terlalu tinggi atau gimana dok sampai akhirnya si pecah tersebut? Atau sumbatan, sedangkan kan pembuluh darah akan ngalir terus sampai akhirnya pecah atau gimana bisa sampai pecah tersebut? Ya, jadi pecahnya pembuluh darah tuh bisa karena adanya aneurisma. Aneurisma tuh misalnya memang bawaan dari si pasien, dia semacam ada kayak pembuluh darahnya tuh ada gangguan, ada semacam balloning yang mudah pecah. Jadi lebih fragile atau rapuh gitu ya kalau bahasa rapuh, betul. Atau juga memang ada malformasi, jadi ada gangguan dari pembuluh darah si pasien tersebut dengan apapun penyebabnya. Oke, itu kalau yang perdarahan atau pecah. Ya. Terus kalau sumbatan dok? Nah, kalau sumbatan
kita kembalikan lagi, itu sumbatan biasanya kita lihat apakah ada gangguan jantung atau tidak. Nah, kalau misalnya ada gangguan jantung, umumnya terjadi stroke emboli. Gitu. Stroke emboli itu adalah sumbatan karena dari gangguan jantung tersebut sehingga memicu terjadinya sel darahnya menggumpal. Plak ya dok ya? Dan si gumpalannya tersebut itu tidak bisa melalui pembuluh darah yang seperti selang, akhirnya menyumbat aliran darah gitu. Oke, jadi karena adanya si pembekuan darah tersebut, terus kan darah nggak lancar nih, jadi akhirnya jadi sumbatan di situ ya dok ya? Iya, iya. Oke. Iya. Ataupun misalnya karena penyebab yang lain. Misalnya itu kan tadi emboli, atau kalau trombus misalnya karena kadar kolesterolnya yang terlalu tinggi atau penyebab-penyebab yang lain sehingga terjadi penggumpalan dari sel-sel darah sehingga tersumbat area di otak. Itu kurang lebih penyebabnya. Kalau untuk gejalanya dok, ada nggak sih dok yang spesifik kayak misalnya nih, kalau perdarahan biasanya pasiennya penurunan kesadaran, nggak sadar misalnya, atau kalau sumbatan pasti istilahnya dia pelo gitu. Ada nggak gejala yang cukup khas untuk masing-masing stroke? Oke, jadi gejala yang paling khas dari stroke perdarahan umumnya adalah sakit kepala. Oke. Karena si darahnya kan keluar pecah, lalu dia jadi suatu penekanan di dalam intrakranial. Ya, jadi mungkin tengkorak tekanannya kita. juga tekanan intrakranial meningkat ya dok ya, Ya, karena kan betul. jadi harusnya tidak ada darah di situ, jadi tiba-tiba ada darah ya dok ya, karena pecah. Anggap aja kepala kita ada yang neken gitu, tapi tekanannya dari dalam gitu. Nah jadi sakit kan gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk kelumpuhan itu sama aja sih, maksudnya tergantung area mana yang terdampak dari baik itu stroke perdarahan ataupun stroke penyumbatan tadi. Jadi terus untuk membedakannya berarti dari pemeriksaan penunjang ya dok? Ya. Lalu dari pemeriksaan penunjang tentu saja biasanya pasien kan secepatnya dibawa ke UGD, ke emergency room. Lalu dokter menanyakan yang secepatnya untuk melakukan screening gitu ya, dan dilakukan CT scan. Penting banget ya dok ya, CT scan pada diagnosis stroke ya? CT scan itu salah satu pemeriksaan baku emas gold standar untuk stroke. Karena dia bisa langsung melihat apakah ini perdarahan atau penyumbatan gitu. Jadi tahu ya dok ya langsung dengan CT scan ya dok ya? Untuk tahu ini perdarahan atau sumbatan ya? Iya betul. Walaupun pada stroke yang masih di bawah 24 jam, kadang-kadang kalau misalnya sumbatannya sangat kecil, dari CT scan belum tentu terlihat. Cuma kalau misalnya ternyata dari CT scan belum terlihat, ya biasanya kita curiganya di ke arah sumbatan gitu. Dok, ini banyak banget dok, misalnya seorang pasien datang jatuh biasanya, jatuh kemudian tidak sadar, ya akhirnya setelah CT scan, ya entah ada sumbatan atau perdarahan di situ. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak pasien, dok apakah karena jatuh si pasien itu stroke? Atau karena memang dia stroke dulu, jadi akhirnya dia kehilangan keseimbangan, terus akhirnya jatuh, gimana dok? Dalam hal ini karena kita membicarakan tentang stroke, berarti karena stroke-nya jadi si pasiennya jatuh. Most likely gitu ya dok ya. Jadi justru karena si stroke-nya itu menjadi seorang pasien risiko jatuhnya tinggi ya dok? Betul, karena kan dia jadi paresis, jadi kelumpuhan sebelah tubuh. Dan kelumpuhannya juga gradingnya kan beda-beda gitu kan. Ada yang kelumpuhannya ringan, ada yang kelumpuhannya middle, menengah, ada yang kelumpuhannya berat. Kelumpuhannya berat sampai tidak bisa bergerak sama sekali, salah satu sisi tubuhnya. Dia jadi nggak bisa bertahan berdiri gitu. Atau lagi naik sepeda gitu, atau lagi bawa motor misalnya. Jadi bahaya banget ya dok ya, karena meningkatkan risiko pasien tersebut jatuh. Makanya harus aware banget ya kalau misalnya ada kelemahan mungkin yang kadang tanpa disadari, kok minum-minum tumpah ya gitu kan biasanya ya. Kok kalau ngalir. Kok kalau ngomong kayak
jadi lebih cadel, tadinya atau nggak cadel. lebih lama gitu, atau misalnya kok jadi kalau ngambil apa-apa kayak jatuh terus gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi awareness untuk pemirsa di rumah kalau mungkin ada yang memiliki gejala seperti itu atau mungkin orang tuanya memiliki gejala seperti itu bisa langsung dikonsultasikan ke neurologi ya dok ya? Iya, yang jelas langsung dibawa ke UGD terdekat. Dan keyword dari suatu stroke adalah tiba-tiba. Tiba-tiba, mendadak. Iya, mendadak. Nah, biasanya kalau kejadiannya mendadak dan hal-hal yang tadi kita bicarakan itu terjadi, seorang dokter berpikir pertama kali jangan-jangan ini stroke gitu. Kalau terjadinya secara perlahan-lahan, belum tentu itu suatu stroke, tapi bisa jadi itu stroke juga. Dok, setelah ini dokter akan bahas ya dok ya terkait pengobatan, karena kan tadi kata dokter pengobatannya juga beda ya, pada stroke sumbatan maupun stroke perdarahan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana ya. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Siaran TV analog akan berakhir pada 25 Agustus 2022. Diharuskan migrasi ke siaran televisi digital. Bagi Anda yang belum memiliki TV digital, cukup mudah untuk menikmati siaran televisi digital. Caranya, cukup lengkapi TV analog Anda dengan set-top box. Hubungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Sebaliknya, jika televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote Anda. Pilih setting, pilih saluran, lalu klik auto scan. Dan nikmati program-program terbaik El Sinta TV dengan gambar yang lebih jernih serta suara yang lebih tajam. Ayo sambut era televisi digital bersama El Sinta TV. Gue kasih tahu, daripada lo punya bakat terpendam tapi nggak tersalurkan, mendingan lo perform aja di Tara Sore. Setiap Senin sampai Rabu kita juga menampilkan musisi-musisi keren secara live. Tapi bukan cuma musisi aja, karena di sini kita bakal ngasih referensi kuliner yang pastinya cocok buat kalian coba. Hanya di El Sinta TV. Ini semua adalah hasil karya kami. Packing itu sendiri sejenis bebek apa sih Pak? Backpacking itu bebek pedaging, jadi dagingnya stabil, lumayan stabil. Nah ini pemirsa, pengusaha rendang Taragak. Lomang Lovers ini sendiri kan, ini kan ada berbagai macam ya, ada di daerah-daerah lain. Bahwa memang golok itu adalah budaya asli bangsa kita punya. Senang sekali bahwa dengan adanya komunitas kumpul, kita akan nambah saudara lagi. Kebetulan waktu itu punya inisiatif untuk bernaung sesama pecinta iguana se-Jabodetabek. Konsep kuliner yang disuguhkan oleh Cucurak Warung Sunda yaitu konsepnya pertama prasmanan. Fasilitas ya free karaoke gitu, jadi untuk keluarga juga semua bisa enjoy gitu. Siaran TV analog akan berakhir pada 25 Agustus 2022. Diharuskan migrasi ke siaran televisi digital. Bagi Anda yang belum memiliki TV digital, cukup mudah untuk menikmati siaran televisi digital. Caranya, cukup lengkapi TV analog Anda dengan set-top box. Hubungkan antena TV dengan set-top box.
tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Sebaliknya, jika televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote Anda, pilih setting, pilih saluran, lalu klik auto scan. Dan nikmati program-program terbaik El Sinta TV dengan gambar yang lebih jernih, serta suara yang lebih tajam. Ayo sambut era televisi digital bersama El Sinta TV. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Halo pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan hari ini stroke. Dengan narasumber kita seorang dokter spesialis saraf atau neurologi dari Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug yaitu Dr. Abdul Wahid Indrajaya SPN. Buat para pemirsa yang ingin bertanya kepada Dr. Abdul, boleh telepon ke telepon interaktif kami di 0212520666 atau ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dr. Abdul, kan kita tadi sudah bahas ya bahwa penting banget untuk tahu seorang pasien terkena stroke perdarahan atau stroke sumbatan. Dan tadi dokter juga sempat sebutkan bahwa pengobatannya beda ya dok ya? Ya. Mungkin boleh cerita dok, jadi pengobatan untuk stroke sumbatan seperti apa dan untuk stroke perdarahan seperti apa? Silahkan dok. Oke, jadi pada dasarnya sebenarnya perbedaannya itu nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Cuma saat pasien datang ke UGD dan kita ketahui atau kita curigai ke arah stroke, itu penanganannya adalah mirip gitu, yaitu pakai oksigen dulu, habis itu kepalanya ditinggikan 30 derajat sampai 45 derajat, terus tentunya saja diinfus dan dimasukin misalnya kalau misalnya ada gangguan lambung, diberikan obat untuk penanganan lambung. Ya, perbedaannya adalah kalau misalnya stroke perdarahan di atas 30 cc, kita berpikir untuk apakah pasien ini perlu dioperasi atau tidak, gitu. Karena kalau stroke-nya di atas 30 cc, kemungkinan besar dia akan semakin meningkat dan peningkatan tekanan intrakranial atau peninggian tekanan di dalam otaknya itu semakin hebat sehingga dapat otak itu kan lembut, organ yang lembut, dia dapat terjadi herniasi. Herniasi itu artinya semakin tertekan akhirnya turun ke bawah dan itu bisa fatal akibatnya gitu. Stroke penyumbatan juga sebenarnya bisa menyebabkan herniasi, tapi stroke sumbatan yang sangat besar. Karena stroke sumbatan dia terjadi suatu edema. Edema itu adalah pembengkakan. Iya, betul. Jadi kalau sumbatannya sangat besar, kita berpikir juga apakah perlu untuk dilakukan suatu operasi intrakranial atau operasi untuk mengurangi pembengkakannya itu. Bukan mengurangi darahnya karena kan dia sumbat. Oke, jadi ada beberapa obat yang mungkin untuk mengurangi pembengkakan. Kalau misalnya memang edem banget, edem cerebri ya mungkin istilahnya ya dok ya, edem cerebri. Cerebri itu adalah otak. Jadi terus atau kalau misalnya ternyata darahnya banyak banget, apakah perlu dievakuasi, dikeluarin gitu ya dok ya? Iya betul. Lalu dok, untuk jenis obatannya kan itu kan maksudnya kalau advance dalam arti kalau memang bengkak banget atau banyak banget darahnya. Tapi kalau hanya udah tahu nih misalnya dia ini stroke sumbatan gitu, apa misalnya pengencer darah, itu kan sesuatu yang kayak related banget dengan pengencer darah nih dikasih sama dokternya gitu. Mungkin boleh cerita dok? Iya betul. Jadi pada dasarnya lebih tepatnya tidak selalu pengencer darah ya, anti penggumpalan darah. Supaya apa? Supaya si clotting tadi atau penyumbatan dari pembuluh darah tadi bisa lama-lama tergerus oleh si obat yang kita berikan itu. Oke, jadi dikasih anti penggumpalan darah ya dok ya, dengan harapan lepas ya dok si sumbatan itu ya dok ya. Iya betul. Juga inilah dok, tadi kan dokter sempat sebut bahwa dikasih
pelindung lambung ya dok ya. Ya. Mungkin apakah obat si pengencer darah atau yang untuk melepaskan trombus-trombus itu ada kaitannya untuk si lambung tersebut dok? Oke, jadi beberapa obat anti penggumpalan darah itu memang membuat asam lambung menjadi semakin kondisinya asam dan itu bikin perih. Tapi pada dasarnya semua pasien stroke baik perdarahan ataupun stroke penyumbatan dua-duanya itu berarti kan terjadi suatu stresor tuh di dalam tubuh. Stresor itu kan meningkatkan hormon kortisol. Nah, kalau misalnya hormon tersebut meningkat di dalam tubuh, otomatis asam lambung tuh naik. Oh, karena oke ngerasa kayak ada bahaya nih. Iya, Makanya asam lambung tuh naik ya, Dok iya, ya. Betul. Oke. Jadi mau stroke perdarahan ataupun mau stroke penyumbatan dua-duanya itu diberikan pelindung asam lambung. Oke, karena kortisol tuh kan hormon stres ya, Dok Iya. ya. Jadi kalau ada masalah dalam tubuh dia refleks ngeluarin, jadi kayak memberikan sinyal ada masalah nih di tubuh gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke. Dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih kepada email kami dari Bapak Aji Susanto di Semarang 23 tahun. Dok, apakah faktor yang menyebabkan milenial saat ini banyak terkena stroke karena gaya hidup mereka yang sering mager dan tidak produktif, makan makanan yang instan atau apatis terkait kondisi kesehatan? Lalu bagaimanakah mengubah pola hidup yang mageran agar terhindar dari stroke dan lebih produktif dalam melakukan aktivitas fisik? Terima kasih. Silakan dokter. Bagaimana cara merubah? Tentu saja itu motivasi. Nah, bagaimana cara motivasi? Tiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Kurang lebih sih jawabannya sih seperti itu. Terus kalau misalnya gaya hidup tentu saja iya. Meningkatkan risiko ya, Dok ya? Meningkatkan resiko. Karena tadi sudah disebutkan bahwa salah satu faktor resiko yang stroke itu yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang bisa diubah itu sebenarnya gaya hidup. Itu gaya hidup. Itu bisa kita kendalikan soalnya ya, Dok ya? Betul, gaya hidup yang sehat yaitu olahraga paling enggak 30 menit setiap hari. Setiap hari loh 30. Tiap hari. Iya. Bukan dirapel di weekend cuma 30 menit ya, Dok ya? Atau dirapel 2 jam habis itu seminggu sekali enggak. Tapi kalau bisa minimal 30 menit setiap hari. Konsisten setiap Ya. hari. Jadi dengan tidak mageran, dengan lebih aktif ya, dengan adanya asupan latihan diet, fisik. makannya seperti apa gitu. Jadi menurun dengan gaya hidup yang baik, Ya. latihan fisik, gaya makan dengan gizi lengkap seimbang gitu ya, Dok ya. Bukan yang kayak kan banyak banget nih yang mungkin junk food gitu kan, tentu meningkatkan risiko ya, Dok ya. Iya, kadar garamnya seperti apa, kadar minyaknya seperti apa. Kan anjurannya kan kadar garam itu. Tapi ini memang sulit ya, tapi ya kalau kita mau sehat ya itu kan investasi jangka panjang. Kesehatan. Jadi kayak kesannya ribet gitu ya, harus ngukur 6 gram nggak ya gini ya, Dok ya? Betul. Paling gampang kalau kita pusing-pusing mikirin gram-graman itu 1 sendok teh untuk 1 hari. Dibagi 3, 1 sendok teh untuk 1 hari. Harian. Oke, ternyata garam aja yang tanpa sadar kalau kita konsumsi banyak banget bisa meningkatkan risiko stroke ya, Dok? Iya, rokok, oke. vape. Oh, vape, rokok elektrik ya, Dok ya? Iya, Oke. jadi banyak orang yang menganggap, oh saya kan nggak ngerokok, saya pakai vape gitu. Ya, itu kan sama aja gitu. Jadi gaya hidup ini justru faktor yang bisa diubah, Ya. karena bisa kita lakukan dengan benar ya, Dok ya? Iya, betul Oke. sekali. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ibu Niken di Jakarta. Dok, ayah saya usia 60-an tahun, dulu pernah terkena stroke. Kondisinya sekarang jauh lebih baik, tapi ayah saya dulu pas awal stroke seperti hilang ingatan. Kata dokter, kena saraf yang pengatur memori. Apakah masalah memorinya ini bisa dihilangkan pelan-pelan? Terapi apa yang bisa diberikan untuk ayah saya? Terima kasih, Dok. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi tidak disebutkan ya bahwa stroke-nya perdarahan atau penyumbatan ya. Ya, Iya, let's say nggak misalnya stroke perdarahan. Stroke perdarahan itu dalam waktu 3 minggu, kalau misalnya darahnya itu di bawah 30 cc atau lebih kecil lagi dari 30 cc, harapannya itu sangat besar dalam 3 minggu dia akan terserap sendiri. Oke. Jadi contoh misalnya kita lagi naik sepeda, terus kita jatuh, terus darah kita ngucur, kan lama-lama akan sembuh sendiri, terus lama-lama terserap gitu. Mungkin ada bekas-bekas seperti koreng gitu, lalu lama-lama
jadi bagus lagi. gitu ya, Dok ya? Sama, otak juga kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau stroke perdarahan. Kalau stroke penyumbatan, sebenarnya gini, kalau stroke penyumbatan, bila mana sudah terjadi suatu infak atau mati, itu jangan terlalu sedih ya. Artinya sedih boleh gitu. Sedih itu adalah suatu hal yang alami. Tapi otak kita itu diciptakan oleh Tuhan itu sel sarafnya tuh banyak sekali. Jadi ada mekanisme namanya neuroplastisitas. Nah, itu dia si tangan-tangan dari sel saraf yang lain, dia berusaha akan menggantikan tugas yang sudah sel-sel yang rusak gitu ya, Dok ya? Oke. Dengan cara ya dengan pengobatan tentunya dan fisioterapi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk memori ini, jika seorang pasien stroke kehilangan memori, itu bisa kena dari stroke sumbatan maupun stroke perdarahan ya, Dok? Iya, tergantung lokasinya. Tergantung lokasinya, Betul. oke. Dan untuk terkait apakah bisa sembuh atau apakah bisa balik lagi nih ingatannya? Mungkin besarnya kerusakannya, Dok ya? Betul. Karena kan tadi dokter sempat sebut kalau misalnya si sel-selnya itu tidak terlalu banyak yang rusak, yang terlalu banyak infak, bisa digantikan dengan yang sel-sel lainnya ya, Dok ya, tugasnya ya? Iya, digantikan tugasnya oleh tangan yang jalan neuroplastisitas tadi oleh sel saraf yang masih bagus gitu. Dan bukan hanya obat, tapi dengan fisioterapi. Oh, fisioterapi ya, Dok ya? Jadi dengan obat, dengan fisioterapi. Iya, latihan-latihan gitu. Oke, lalu Dok, ngomong-ngomong obat ya, Dok ya, pasti orang Indonesia tuh serang banget sama obat herbal gitu kan, kayak katanya ginkgo biloba atau bawang putih gitu bisa bagusin memori gitu, atau kayak meningkatkan supaya stroke-nya lebih cepat sembuh. Nah, itu gimana, Dok? Oke. Pada dasarnya kalau pasien ke dokter masuk ke suatu rumah sakit, tentunya kita pakai pengobatan konvensional dulu, yaitu obat-obatan yang sesuai guideline kita ya, Dok ya? Obat-obatan yang sudah ditentukan oleh guideline. Tapi kalau pernyataan Dokter Muti ginkgo biloba dan bawang putih itu sudah ada penelitiannya ya, dan sudah ada jurnalnya, dan itu memang dapat membantu. Tapi tetap pada dasarnya obat herbal tidak menggantikan pengobatan utama ya, Dok ya? Iya, nggak boleh. Jadi jangan sampai udah minum obat herbal kok saya, udah nggak usah minum obat dari dokter. Enggak ya, Dok ya? Iya, jadi tetap obat dari dokter jalan, fisioterapi jalan. Ya kalau misalnya terapi adjuvan atau terapi tambahan mau pakai ginkgo biloba misalnya silakan, tapi tidak menggantikan terapi dari dokter. Gitu ya, Dok ya? Dan juga terapi adjuvan atau terapi tambahan atau terapi alternatif yang memang jurnalnya jelas gitu. Oh, jangan sembarangan ya? Ya. Jangan katanya bagus tapi ternyata tidak ada evidence base-nya, nggak ada jelasnya. Malah jangan sampai berinteraksi dengan obat yang sudah terbukti atau menjadi drug of choice untuk penyakit stroke ya, Dok ya? Tepat sekali. Dok, setelah ini kita akan bahas bisa nggak sih, Dok, seseorang terkena stroke lebih dari satu kali? Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Dokterku. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Siaran TV analog akan berakhir pada 25 Agustus 2022. Diharuskan migrasi ke siaran televisi digital. Bagi Anda yang belum memiliki TV digital, cukup mudah untuk menikmati siaran televisi digital. Caranya, cukup lengkapi TV analog Anda dengan set-top box. Hubungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Sebaliknya, jika televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote Anda. Pilih setting, pilih saluran, lalu klik auto scan. Dan nikmati program-program terbaik El Sinta TV dengan gambar yang lebih jernih serta suara yang lebih tajam. Ayo sambut era televisi digital bersama El Sinta TV.
Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan saat melakukan pemadaman karena hembusan angin yang cukup kencang. Akibat kejadian ini, bagian depan mobil pemadam milik Sudin Pemadam Kebakaran Kota Jakarta Pusat ringsek bersama petugas suku dinas sumber daya air dan lingkungan hidup terus membersihkan sampah serta puing bekas kebakaran. Pemirsa, saksikan program Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat pukul 20.00 hingga 20.30 hanya di El Sinta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa El Sinta TV. Kita ketemu lagi pemirsa El Sinta TV di Bumbu Dapur pastinya. Oke. Kita bikinnya selak Solo atau bisa disebut stik Jawa. Siaran TV analog akan berakhir pada 25 Agustus 2022. Diharuskan migrasi ke siaran televisi digital. Bagi Anda yang belum memiliki TV digital, cukup mudah untuk menikmati siaran televisi digital. Caranya, cukup lengkapi TV analog Anda dengan set-top box. Hubungkan antena TV dengan set-top box. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Sebaliknya, jika televisi Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote Anda, pilih setting, pilih saluran, lalu klik auto scan. Dan nikmati program-program terbaik El Sinta TV dengan gambar yang lebih jernih, serta suara yang lebih tajam. Ayo sambut era televisi digital bersama El Sinta TV. Muncul ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Pemirsa, kembali lagi dengan acara kesayangan kita Dokterku bersama saya Dr. Mutiara Lirendra dengan topik perbincangan hari ini stroke dengan narasumber kita seorang dokter spesialis saraf atau neurologi dari Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug yaitu Dr. Abdul Wahid Indrajaya SPN. Dok, kalau misalnya infeksi ya dok ya, biasanya kalau udah kena gejalanya nggak begitu parah kena yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya, kalau stroke kena yang kedua, gejalanya lebih parah, lebih luas, atau gimana dok? Dan bisa nggak seseorang terkena stroke lebih dari satu kali? Silahkan dok. Oke, kalau sudah pernah kena stroke satu kali, memang sudah ada penelitiannya yang sahih bahwa potensi untuk seseorang terkena stroke lagi adalah 4 kali lipat dibandingkan orang yang tidak pernah kena stroke sama sekali. Justru risikonya meningkat kalau hanya 4 kali lipat. 4 kali, wow. Terus dok? Dan itu sudah ada penelitiannya. Dan biasanya kalau misalnya stroke-nya yang pertama kejadian, terus kondisinya membaik, terkena stroke yang berikutnya, kondisinya biasanya lebih buruk, tapi tidak selalu seperti itu sih. Karena lebih luas kan ya? Ya. Maksudnya daerah otak yang kena. Yang terimbas. Yang terimbas gitu. Oke, jadi bisa malah risikonya lebih besar dan nggak selalu memang cuman rata-rata itu lebih jelek ya dok ya? Betul. Kalau lebih jelek belum tentu, tapi biasanya memang lebih jelek. Nah, tapi kalau apakah potensi meningkat itu sudah pasti potensinya. Kenapa ya dok? Kenapa risikonya lebih tinggi untuk orang yang pernah terkena stroke?
Potensinya 4 kali lipat. Iya, kenapa? Karena kan dia backgroundnya sudah ada sumbatan latar gitu. belakangnya. Jalannya udah nggak lancar. Iya, latar belakangnya sudah ada. Jadi kayak misalnya orang mau masuk ke dalam rumah orang lain, itu pintunya tuh sebenarnya gemboknya udah kebuka gitu. Oke, jadi jalannya udah nggak oke, makanya meningkatkan risiko. Iya, jadi harus lebih ekstra hati-hati aja. Nah, ekstra hati-hati gimana dong untuk para penderita stroke supaya nggak terkena stroke berulang atau stroke berikutnya gitu? Oke, balik lagi ke faktor resiko yang tadi, terutama faktor resiko yang bisa dicegah. Karena biasanya kan orang bosenan ya, itu kan manusiawi. Misalnya tadinya 3 bulan pertama jaga makannya bagus banget, terus setelah 3 bulan, saya udah bagus nih, terus jaga makannya jadi jelek gitu, kurang lebih kayak gitu. Balik lagi ke pola hidup Lifestyle, ya. Oke, jadi orang yang belum pernah terkena stroke atau yang sudah terkena stroke, gaya hidup tuh berpengaruh banget ya dok? Sangat, ya. Sangat berpengaruh. Justru yang sudah terkena stroke harus lebih ekstra menjaga gaya hidupnya supaya nggak terkena stroke berulang ya. Iya betul. Dan istilahnya apa ya, istiqomah gitu. Jadi harus konsisten ya. Konsisten. Untuk mempertahankan gaya hidup yang sehatnya itu. Gaya hidup sehat. Itu susah. Berarti juga dengan minum obat teratur, konsultasi kan pasti kalau misalnya pasien stroke ke dokter gitu. Sering konsul ya dok ya, dalam arti kontrol 1 minggu lagi atau abis itu kontrol 1 bulan, terus dievaluasi ya, apakah ada gejala sisa, gejala baru, dan apakah sudah perbaikan atau gejalanya gitu ya dok ya? Iya betul. Oke. Dok, sekarang kita main fakta mitos ya dok ya, terkait yang beredar nih di masyarakat. Fakta atau mitos? Menusukkan jarum ke jari hingga berdarah bisa mengobati stroke. Oke, itu dijelas mitos ya. Mitos. Nggak ada hubungannya ya dok ya, kan sumbatannya ke otak ya? Iya betul. Apa hubungannya sama jari gitu. Oke. Fakta atau mitos? Stroke ada hubungannya dengan serangan jantung? Itu fakta. Oke, fakta. Karena meningkatkan risiko ya dok ya? Meningkatkan risiko terutama stroke penyumbatan yang jenisnya emboli tadi. Oke, jadi sumbatan ya berarti ya? Oke. Lalu dok, fakta atau mitos? Katanya emosi atau orang yang sering marah-marah, risiko stroke-nya meningkat. Oke, secara tidak langsung mempengaruhi sebenarnya emosi. Karena emosi itu kan kembali lagi ke faktor stressful tadi. Kalau faktor stressful tadi kan berarti kortisol meningkat. Berarti kan terjadi perubahan segala macam termasuk hormonal di dalam tubuh si pasien. Jadi apakah pasien yang marahnya itu mempengaruhi stroke? Ya mungkin itu tidak langsung, tapi karena dia mempengaruhi peningkatan dari hormon stres. Terus tekanan darah mungkin meningkat jadinya. Iya, tekanan darah akhirnya naik dan hormon-hormon yang lain yang buruknya juga jadi ikutan naik, akhirnya jadi terpengaruh gitu. Jadi resikonya jadi naik juga. Oke, ada mungkin meningkatkan risiko tentunya. Ya. Oke. Fakta atau mitos? Mencong merupakan gejala stroke. Mencong wajah. Mencong wajah. Mencong wajah, ya. Cuma setiap mencong wajah harus diperiksa lagi gitu. Apakah mencongnya itu murni hanya wajah saja atau terkait dengan lidah juga dan tangan, kaki gitu. Kalau hanya wajah juga jangan-jangan Bell's palsy. Oh iya, jadi stroke memang bisa bikin mencong di wajah, tapi mencong bukan satu-satunya stroke dari stroke doang, tapi ada penyakit saraf lain misalnya Bell's palsy. Dok, nggak kerasa kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam. Aduh, ngomongin stroke tuh seru banget dan pasti di Vaskes tuh banyak banget nih pasien-pasien stroke. Iya betul. Dok, boleh nggak diberikan positive vibes-nya dong? Mungkin buat teman-teman atau pemirsa El Sinta yang lagi berjuang melawan stroke atau berjuang untuk sembuh dari stroke, silakan dok. Oke, jadi untuk seluruh pemirsa, perlu diketahui bahwa setiap manusia hidup itu berpotensi terkena stroke. Tapi jangan kecil hati karena faktor resiko dari stroke itu bisa sangat diturunkan dengan cara yang seperti sudah disebutkan tadi. Untuk yang sudah terkena stroke itu juga jangan berkecil hati karena stroke itu bisa disembuhkan.
Tapi kembali lagi bahwa penyembuhan dari stroke itu bukan suatu perlombaan antara satu pasien dengan satu pasien lainnya, itu masing-masing mempunyai perbedaan gitu. Oke, jadi untuk yang lagi berjuang jangan kecil hati, tetap semangat ya dok ya. Bisa disembuhkan, mungkin bisa terkontrol dan tidak berulang. Apalagi mungkin dengan gaya hidup yang disiplin ya dok ya. Dan yang belum kena, apalagi punya faktor risiko DM, HT, obesitas, dan yang lainnya dikontrol faktor risikonya. Dan jangan lupa lagi-lagi gaya hidup ya dok ya. Gaya hidup tuh sesuatu faktor risiko yang bisa kita ubah ya dok. Iya betul. Dan bukan hanya untuk si pasien tapi untuk keluarganya. Karena kan itu lingkungannya si pasien. Oke dok. Dok makasih banyak ya dok untuk waktunya, untuk ilmunya. Terima kasih untuk Rumah Sakit Murni Teguh Ciledug, dan terima kasih untuk pemirsa Elsinta yang selalu menyaksikan program Dokterku. Pemirsa, sebelum berpisah seperti biasa aku mau sharing tips terkait kesehatan. Yuk kita kenalan dengan lemak baik dan lemak jahat terkait pola hidup nih. Tubuh kita tetap perlu lemak kok. Nggak selalu semuanya lemak jahat. Tapi tahu nggak ada sumber lemak baik? Jadi setiap kali kita makan makanan yang mengandung lemak, itu lemak tersebut dibawa ke hati, di mana hati akan memproses lemak tersebut menjadi kolesterol. Kolesterol ini ada beberapa bentuk nih pemirsa. Ada yang LDL yang disebut lemak jahat, yang memang yang meningkatkan risiko untuk terjadi penumpukan di pembuluh darah. Misalnya salah satunya stroke. Yang kedua ada lemak baik, HDL. Dia yang mengurangi penumpukan justru. Dia yang bantu bawa ke hati si lemak tersebut supaya nggak jadi penumpukan. Yang ketiga ada trigliserid. Terus tahu dari mana nih sumber lemak baik? Sumber yang pertama adalah alpukat, yang kedua adalah ikan-ikanan, ikan salmon, sarden, ikan kembung, tuna. Terus ada minyak ikan, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan latihan fisik meningkatkan HDL. Latihan fisik juga meningkatkan risiko stroke loh pemirsa. Oke, dan per 25 Agustus, Elsinta TV akan beralih ke TV digital. Terus saksikan program Dokterku di hari Senin hingga Jumat jam 9 pagi hanya di Elsinta TV, tentu dengan topik kesehatan yang sangat menarik. TV digital bersih, jernih, dan canggih. Saya Dr. Mutiara Lirendra beserta kru yang bertugas mohon izin pamit. Sampai kita berjumpa di episode Dokterku berikutnya. Dadah, semoga sehat selalu.